Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama akan mengkaji tentang lichen. Apa yang dimaksud dengan lichen? Lichen adalah dua organisme yang bersimbiosis mutualisme. Organisme tersebut terdiri atas fungi yang bersimbiosis dengan cyanobacterium atau cyanophyceae. Keanekaragaman lichen di dunia ini sekitar 7.000 hingga 20.000 jenis yang dikelompokkan ke dalam 40 marga. Lichen dapat tumbuh di daerah gurun hingga daerah kutub. Lichen juga merupakan organisme yang dijadikan sebagai indikator bagi pencemaran udara di suatu lingkungan. Lichen terdiri atas organisme autotrof yang berupa organisme cyanobacteria atau cyanobion dan juga alga dari kelas Chlorophyceae yang disebut dengan Phycobion atau Phytobion. Adapun organisme heterotrofnya terdiri atas fungi yang disebut dengan Mycobion. Fungsi dari Mycobion itu sendiri adalah untuk menghisap air atau zat-zat makanan dari Phycobionnya. Phycobion berfungsi untuk mentransfer gula alkohol ke Mycobion yang menghasilkan ribitol, sorbitol, eritritol. Cyanobion mentransfer glukosa ke Mycobion. Phytobion dapat melakukan fotosintesis jika terdapat uap air. Nah, uap air ini diperlukan oleh talus cyanobion untuk melakukan proses fotosintesis. Adapun tempat hidup lichen, organisme ini dapat tumbuh di kulit batang pohon, di batu, tanah, dan daun. Lichen ini di tempat hidupnya seperti panu yang menempel pada substratnya. Berikut adalah tempat tumbuh lichen. Di kulit kayu tampak beraneka ragam lichen yang bisa tumbuh di sana, baik itu lichen dengan talus krustos, folios, dan frutikos. Adapun lichen yang dapat tumbuh di tanah, demikian juga bentuk talusnya sama seperti di kulit kayu, yaitu berupa talus krustos, folios, dan juga frutikos. Untuk lichen-lichen yang tumbuh dengan substrat batu biasanya berupa talus berbentuk krustos maupun folios. Dan untuk lichen-lichen yang tumbuh di dedaunan pun memiliki talus berupa krustos dan folios. Berdasarkan bentuk pertumbuhannya atau tipe talusnya, selain krustos, folios, dan frutikos, ada juga lichen-lichen yang memiliki bentuk squamulous, umbilicat, dan juga gelatinous. Adapun anatomi lichen itu tersusun atas lapisan hifa fungi dan juga lapisan mikroalga maupun cyanobacteria. Dan Soredia, dan di dalam lichen itu sendiri terdapat Soredia yang merupakan propagul yang bentuknya serupa dengan tepung, terdiri atas hifa-hifa jamur yang melilit cyanobacterium maupun mikroalga dari kelas Cyanophyceae. Soredia ini akan dilepaskan melalui lapisan atas struktur lichen yang terbuka. Lichen krustos memiliki bentuk yang pipih, melekat pada substrat dan sulit dilepaskan dari substratnya. Talus lichen krustos dapat beradaptasi terhadap zat-zat kimia seperti SOX dan COX dan juga hasil buangan kendaraan bermotor lainnya.
Lichen crustos masih bisa ditemukan tumbuh di daerah yang udaranya terpolusi. Lichen crustos memiliki lapisan anatomi berupa korteks, sel-sel alga, medula, dan hifa-hifa jamur ini akan melekat erat pada substratnya. Hal itulah yang menyebabkan lichen crustos sangat sulit untuk dilepaskan dari substratnya. Adapun contoh-contoh dari lichen crustos adalah lecanora, acarospora, hematoma, porfidia, lecanora, dan gravis. Nah, untuk setiap jenis-jenis lichen tersebut bisa dibedakan berdasarkan tepian talusnya. Jika tepian talusnya berbeda bentuk maupun warnanya, mereka berarti merupakan satu jenis yang berbeda satu dengan lainnya. Adapun untuk lichen gravis itu sangat mudah ditemui atau sangat mudah diidentifikasi karena memiliki bagian tengah yang menyerupai susunan huruf-huruf kanji yang berwarna hitam. Lichen dengan talus squamulus biasanya berukuran kecil, datar, dan berkumpul atau berupa tumpukan yang susunannya tumpang tindih membentuk sisik sehingga disebut sebagai squamulus. Adapun anatomi lichen squamulus itu sendiri jauh lebih kecil daripada anatomi lichen folios dan memiliki korteks yang lebih rendah, dapat berbeda warna di bagian medula dan memiliki hifa rhizoida. Contoh dari lichen squamulus adalah sora dengan organ reproduksinya berupa apothecia. Berikut contoh dari lichen squamulus diantaranya yaitu Valiella leucophaea, Cladonia subcervicornis, Cladonia subcervicornis, dan Lycophalia hudsoniana. Lichen dengan talus folios, talusnya seperti daun, datar berlobus yang disebut lakine, dan melekat pada substrat dengan adanya rizin. Mungkin lichen folios ini dapat berupa tidak berlapis atau yang disebut homeomerous, dan juga berlapis yang disebut heteromerous, atau juga terdapat lendir di bagian talusnya. Struktur heteromerous dengan korteks bagian atas, medula, dan korteks bagian bawah. Lichen folios ini beraneka ragam dan ditemukan di sebagian besar lingkungan, baik itu terpolusi maupun tidak terpolusi. Adapun struktur anatomi dari lichen folios terdiri dari lapisan korteks atas, lapisan alga, bagian medula, dan juga lapisan korteks bawah, dan alat pelekatnya berupa rizin. Contoh lichen folios diantaranya adalah Peltigera, Melanellia, Hypogymnia, Parmotrema, Parmelia, dan Xanthoparmelia. Untuk lichen umbilicat bentuknya seperti talus lichen folios, namun memiliki satu titik yang merupakan tempat melekatnya pada substrat. Lichen umbilicat ini ditemukan tumbuh di bebatuan dan merupakan indikator untuk daerah asam dan basah. Adapun lichen dengan talus fructicose biasanya memiliki perawakan seperti rambut, menyemak, menjuntai, tergantung dengan cuping bulat atau lurus. Beberapa taksa tumbuh dengan dua lipatan talus, baik itu talus tegak maupun talus mendatar. Untuk bagian talus tegaknya disebut podetium atau pseudopodetium,
sedangkan bagian mendatarnya berupa talus krustos maupun squamulus. Tempat tumbuhnya untuk lichen fruticus ini adalah di lingkungan yang sedikit polusi atau dengan keadaan lingkungan yang udaranya sangat bersih. Anatomi lichen fruticus berbeda dengan lichen folios maupun krustos karena memiliki lapisan korteks bagian luar, atas dan bawah, kemudian lapisan alganya juga terdiri bagian atas dan bawah, sedangkan untuk bagian tengah terdiri atas lapisan medula. Contoh lichen fruticus diantaranya ada Letaria, Cladonia, Usnea, Ramalina, dan Cetraria. Untuk lichen gelatinus, talusnya tersusun atas cyanobacteria yang warnanya biru tua kehijauan, coklat maupun hitam. Teksturnya seperti jelly ya atau kenyal. Kemudian genus yang umum ditemui adalah Collema dan Leptogium. Untuk Filamentus lichen tersusun atas alga yang berbentuk filamen atau memita. Contohnya dari Trentepohlia atau Trichoma pembentuk cyanobacteria yang diselimuti oleh hifa fungi. Memiliki morfologi yang berwarna gelap, baik itu berwarna hitam maupun coklat tua. Filamentus lichen itu sel-selnya berbeda, ada yang beraturan maupun tidak beraturan. Yang tidak beraturan contohnya Siscoleus ebenus, sedangkan sel-sel yang susunannya beraturan seperti Rhacodium rupestre. Manfaat lichen diantaranya adalah sebagai antibakteri. Di sini Cetraria aculeata mengandung asam protolikesterinat. Kemudian beberapa jenis lichen lainnya memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis strain H37RV dan H37RA penyebab penyakit TBC. Lichen juga memiliki kemampuan sebagai antivirus, contohnya Ramalina farinaceae yang memiliki kemampuan antivirus terhadap virus RNA HIV 1 dan RSV maupun virus DNA adenovirus dan HSV 1 melalui mekanisme penghambatan siklus replikasi dan enzimatisnya. Lichen juga memiliki sifat sebagai antifungi, contohnya lichen Parmelia sulcata yang penyusunnya terdiri atas asam salazinat yang menunjukkan aktivitas antifungi terhadap Candida albicans, Candida glabrata, Aspergillus niger, dan Aspergillus fumigatus. Selain sebagai antibakteri, antivirus, dan juga antifungi, lichen juga memiliki manfaat sebagai bahan pewarna. Contohnya Roxella tinctoria, Parmotrema, dan Usnea. Adapun Roxella tinctoria memberikan warna coklat pada kain yang digunakan sebagai penyerap warna. Manfaat lainnya dari lichen adalah sebagai bahan makanan, baik itu untuk hewan maupun untuk manusia. Untuk manusia, jenis yang sering digunakan sebagai bahan makanan adalah Bryoria fremontii. Nah, ini banyak ditemukan di daerah belahan bumi utara, di mana di pohon-pohon tuja ya banyak ditumbuhi Bryoria fremontii seperti di dalam slide ini. Bryoria ini tumbuh dengan subur. Manfaat lainnya dari lichen adalah tempat bersarang burung. Contohnya Thamnolia vermicularis yang digunakan burung-burung di daerah yang tumbuh subur
jenis lichen ini untuk dibuat sebagai sarang. Kemudian beberapa desainer juga menggunakan bentuk-bentuk talus lichen sebagai motif pakaian desain mereka karena memiliki keunikan bentuk dan juga kombinasi warna yang sangat bagus ya. Lichen sebagaimana di awal sudah disebutkan bahwa organisme ini digunakan sebagai bioindikator udara bersih. Sudah banyak juga penelitian dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk penyelesaian skripsinya, dan ada satu mahasiswa di jurusan biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti tentang keanekaragaman lichen di sekitar Tangerang Selatan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk lichen hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.